Hai semua, kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan laporan keuangan konsolidasi dari akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Hotma Mentalita SE MSI. Yang dijabarkan kelompok saya sendiri Isti Ayuning Wiko dengan NIM 18330401 0602 dengan teman saya Dery Anggreni Tarigantua dengan NIM 183304 010308 dan Risa Yunisa 1833 04 01 0648. Nah, pengertian laporan keuangan konsolidasi. Pada dasarnya Anda harus mengetahui perbedaan dari dua kalimat, yaitu konsolidasi merupakan kata kerja, sedangkan konsolidasian adalah kata benda. Maka dari itu, laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan serta operasionalnya bagi perusahaan, induk, dan anak. Setelah itu, laporan keuangan konsolidasi ini terdapat pada laporan tahunan yang juga merupakan gabungan dari laporan keuangan perusahaan, induk, serta anak. Tergabungnya laporan keuangan perusahaan, induk, serta anak merupakan suatu kesatuan entitas yang tunggal, di mana kata tunggal ini diartikan menjadi satu dan tidak terpisah lagi. Dalam prinsipnya, bentuk laporan konsolidasi dibutuhkan ketika perusahaan induk memiliki kendali atas anak perusahaan dengan syarat laporan keuangan ini meliputi satu, memiliki anak perusahaan yang lebih dari satu atau dua entitas yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. 2. Memperoleh kepemilikan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan lebih dari 50%. 3. Mempunyai kepemilikan saham induk perusahaan induk untuk anak perusahaan kurang dari 50%, tetapi perusahaan induk itu memiliki kendali penuh. Fungsi serta manfaat laporan keuangan konsolidasi. Sebagai prinsipnya, laporan keuangan memang harus difungsikan sebagai dasar prosedur konsolidasi agar memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu, beberapa manfaat laporan keuangan konsolidasi yang diantaranya memberikan informasi yang terbaru pada divisi manajemen perusahaan induk mengenai proses kinerja anak perusahaan. 2. Memahami dampak suatu entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. 3. Menyajikan suatu informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. 4. Untuk rasio keuangan harus berdasarkan laporan konsolidasi keuangan yang terbentuk dan tidak mencerminkan konsolidasi entitas yang membentuk konsolidasi induk perusahaan. Sebagai salah satu manfaat laporan keuangan konsolidasi ini merupakan berkurangnya pembuatan dokumen yang baru. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan induk ternyata memiliki banyak anak perusahaan, maka laporan keuangan secara mandiri juga akan banyak dilihat. Dengan demikian, laporan ini berguna agar tidak menyulitkan pengguna laporan dalam melacak semua catatan dan tidak sulit melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan masing-masing. Untuk prosedur laporan keuangan konsolidasi dilanjutkan oleh teman saya Dery. Sekian. Prosedur laporan keuangan konsolidasi. Pada dasarnya langkah pembuatan contoh laporan keuangan konsolidasi digabung dengan cara menambahkan secara bersamaan laporan keuangan perusahaan induk dengan anak. Berikut langkah-langkah pembuatan laporan keuangan konsolidasi yang bisa Anda lakukan. Pertama, lakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap laporan keuangan entitas induk dan entitas anak. Kemudian lakukan koreksi dan penyesuaian apabila teridentifikasi kelainan atau kesalahan
dalam pencatatan. Kedua, lakukan penyelesaian laporan untuk mengeliminasi laba rugi masing-masing perusahaan. Ketiga, lakukan eliminasi pada dividen dan penghasilan anak perusahaan serta mengembalikan saldo investasi seperti awal periode. Keempat, lakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non pengendali atas laba dan dividen anak perusahaan. Kelima, eliminasi saldo reciprocal investment yang sebelumnya dilaporkan pada keuangan entitas anak. Keenam, lakukan alokasi dan amortisasi apabila terdapat selisih yang tidak wajar. Ketujuh, mengeliminasi saldo-saldo reciprocal lainnya atau piutang, pendapatan beban, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya langkah pembuatan contoh laporan keuangan konsolidasi. Pada dasarnya langkah pembuatan contoh laporan keuangan konsolidasi digabung dengan cara menambahkan secara bersamaan laporan keuangan perusahaan induk dengan anak. PIN selanjutnya melakukan penyesuaian serta eliminasi transaksi yang terjadi. Namun jika kepemilikan perusahaan terhadap anak kurang dari 100%, maka pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan mengalami masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah dalam membuat contoh laporan keuangan konsolidasi, yaitu 1. Untuk tahap awal, lakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan induk dengan anak secara menyeluruh. Setelah itu, lakukan identifikasi jika ada kesalahan atau tidak. Hati-hati dalam pencatatan. Selanjutnya, lakukan koreksi serta penyesuaian. Kedua, tahap selanjutnya lakukan penyesuaian dengan cara mengeliminasi pada laporan laba rugi untuk setiap perusahaan. 3. Setelah itu lakukan eliminasi pada penghasilan dan dividen anak perusahaan. Keempat, kemudian mengembalikan saldo akun investasi anak perusahaan ke saldo awal periode. Kelima, di tahap ini melakukan penyesuaian serta mencatat bagian kepentingan non pengendali pada laba dan dividen perusahaan anak. Keenam, kemudian lakukan eliminasi saldo reciprocal untuk laporan anak perusahaan yang awalnya hanya dilaporkan ke dalam laporan induk perusahaan. Namun sebaliknya, eliminasi ekuitas yang dilaporkan entitas anak perusahaan. Ketujuh, ketika terjadi selisih nilai yang secara wajar, maka lakukan alokasi dan amortisasi. Kedelapan, tahap akhir yaitu lakukan eliminasi pada saldo reciprocal lainnya seperti utang, piutang, pendapatan dan beban, dan sebagainya. Seperti itulah pembuatan laporan keuangan konsolidasi pada suatu bisnis merupakan hal yang wajib dilakukan. Penyajiannya juga harus sesuai karakteristik laporan keuangan yang tidak boleh dibuat secara sembarangan. Karena hal ini harus berkaitan dengan kepentingan pihak luar perusahaan. Dalam melakukan pelaporan keuangan secara terperinci, pemilikan bisnis dapat dengan mudah menyajikan perencanaan dan pengembangan bisnis secara berkesinambungan melalui data kondisi keuangan yang terkini. Berikut ada contoh kasus, yaitu PTA mengakuisisi 80% saham dari PTB pada tanggal 1 Januari 2008 seharga 5,6 miliar rupiah. Di dalam proses akuisisi ini terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Nama akun, jumlah keterangan, piutang dagang over value 400.000, persediaan over value 280.000, telah terjual tahun 2008, bangunan under value 400.000, 10 tahun metode garis lurus, tanah under value 640.000, piutang pajak over value 120.000, goodwill 60.000, diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2008, PTB mengumumkan labanya dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PTA menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk. Sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurang nilai investasi pembukaan PTA. Laba investasi yaitu 80% dikali 200 juta, hasilnya yaitu 160 juta ribu rupiah.
Amortisasi selisih investasi yaitu over value persediaan 280 juta, under value bangunan 40 juta, goodwill 10 juta, total pendapatan investasi yaitu 390 juta. Jurnal dalam buku PTA yaitu investasi dalam saham 390 juta, pendapatan investasi 390 juta, piutang dividen 80 juta, investasi dalam saham yaitu 80 juta. PTA dan anak perusahaan neraca konsolidasi per 31 Desember 2018. Kas 1.060.000, piutang dividen dengan piutang dagang 2.100.000, persediaan 3.650.000, bangunan 7.510.000, tanah 8.640.000, total aktiva sebanyak 23.110.000, utang dividen 20.000, utang pajak 270.000, utang dagang 2 juta, utang bank 5 juta, modal saham yaitu 10 juta dengan nominal 1.000, agio saham 2 juta, laba ditahan 2.500.000, total pasiva 23.110.000. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.